Maut bernyanyi di Pajajaran. Di bawah terik panasnya matahari di siang bolong itu, maka bertiuplah angin kencang dan gersang. Debu pasir di pedataran berterbangan ke udara, memekat tebal, menutup pemandangan beberapa saat lamanya. Suara siulan aneh yang melengking-lengking membawakan lagu tak menentu terdengar di lereng bukit di ujung pedataran. Siulan aneh ini seperti mau menerpa dan menumbangkan hembusan angin gersang yang datang dari pedataran. Tiba-tiba sekali suara siulan aneh ini terhenti. Sebagai gantinya mengumandangkan suara tertawa mengekeh di seantero bukit. Pemuda berpakaian putih yang ada di puncak bukit saat itu memandang ke samping. Sebelum jelas telinganya menangkap suara tertawa tadi, sejenis cairan harum telah melesat ke arahnya. Kalau saja dia tidak cepat-cepat melompat ke belakang, pastilah sebagian mukanya kena disambar cairan itu. Cairan yang tak mengenai si pemuda baju putih rambut gondrong ini menghantam pohon besar. Bukan olah-olah hebatnya sambaran cairan aneh tadi itu. Si pemuda sendiri kejutnya bukan kepalang. Baru saja setengah harian berjalan, tahu-tahu sudah ada orang lain yang inginkan nyawanya. Dia memandang ke arah datangnya semburan cairan aneh tadi. Baru saja dia palingkan kepala, mendadak dari atas menderulah ratusan tetes cairan tadi laksana air hujan deras ditiup badai. Pemuda itu berseru nyaring dan hantamkan tangan kanannya ke atas. Ratusan tetes cairan itu muncrat kembali ke atas dan ratusan lagi menyibak ke samping daun-daun pohon, tembus berlubang-lubang, sedang batang-batang kayu seperti kena tusukan paku. Gerak mengekeh menggema lagi di seantero puncak bukit. Anehnya, si pemuda belum juga dapat mencari dengan matanya manusia yang telah mengeluarkan suara tertawa itu. Padahal jelas sekali kedengarannya. Hatinya penasaran sekali. Sambil garuk kepala, dia memandang berkeliling. Kedua matanya kemudian tertuju lekat-lekat pada sebatang pohon raksasa yang tinggi menjulang ke langit. Mungkin lebih dari 30 meter tingginya. Suara tertawa itu datang dari atas pohon, tapi orangnya masih tak kelihatan. Mungkin tertutup oleh daun-daun pohon yang lebat dan lebar. Manusia di atas pohon, bentak pemuda itu. Kalau berani buka urusan, berani unjuk diri. Sehabis berkata begitu, pemuda itu pukulkan telapak tangan kanannya ke atas
serangkum angin yang dasarnya laksana topan melanda pohon raksasa itu. Ranting dan cabang berpatahan, daun-daun berguguran. Hampir sekejapan mata saja, maka pohon raksasa yang menjulang ke langit itu sudah menjadi ranggas gundul. Dan di puncak batang pohon yang masih utuh, kelihatanlah duduk seorang laki-laki tua berselempang kain putih. Karena tingginya pohon itu, tampangnya tak kentara pula. Tapi jenggotnya yang panjang sampai ke dada dilihat jelas berkibar-kibar ditiup angin gersang dari pedataran. Pada pangkuannya ada sebuah bumbung bambu yang panjangnya sekira 1 meter. Bumbung bambu seperti itu masih ada satu lagi tergantung di belakang punggungnya. Dan kedua bumbung bambu itu berisi tuak murni yang harum sekali dan lezat rasanya. Tuak itulah tadi yang telah disemburkannya kepada pemuda yang di bawah pohon. Pukulan tangan kosong si pemuda yang telah meluruhkan cabang-cabang dan daun-daun pohon mau tak mau akan membuat mental si orang tua berjanggut putih di atas pohon. Sekurang-kurangnya akan membuat terbuka tubuhnya di sebelah dalam. Tapi anehnya saat itu si janggut putih tetap saja duduk enak-enak berpangku kaki di puncak pohon yang gundul itu, bahkan sambil meneguk tuaknya dan tertawa-tawa seakan tak ada terjadi apa-apa. Bukan main geramnya pemuda itu, tapi untuk bertindak gegabah dia tidak mau. Manusia tua di puncak pohon tinggi berjanggut putih dengan 2 buah bumbung tuak itu pernah diceritakan oleh gurunya waktu dia masih di puncak Gunung Gede. Dia adalah seorang pendekar sakti dari 40 tahun yang lalu, jarang memperlihatkan diri, dan dia adalah golongan persilatan putih. Artinya yang mempergunakan ilmu silat dan kesaktian untuk maksud baik. Tapi mengapa tadi dia telah mempergunakan tuaknya untuk menyerang adalah tidak dimengerti si pemuda rambut gondrong. Orang tua, seru si pemuda. Bibirnya bergetar, tanda ucapannya disertai tenaga dalam. Agar dapat sampai ke puncak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter. Kalau aku tidak salah lihat, bukankah hari ini aku berhadapan dengan seorang tokoh terkenal di dunia persilatan yang digelari Dewa Tuak. Orang tua di puncak pohon elus jenggotnya sebentar, teguk tuak, lalu tertawa lagi macam tadi. Orang muda, matamu sangat tajam, dapat mengenali aku yang sudah 80 tahun ini. Tapi apakah kau mau terima undanganku untuk datang ke puncak pohon ini dan meneguk tuak harum dan dari kayangan bersamaku? Begitulah Dewa Tuak menamakan tuaknya dari kayangan. Memang soal rasa dan harumnya
Tuak itu sukar dicari tandingannya. Si pemuda tersenyum. Orang tua, kau baik sekali. Hari ini aku ada keperluan mendesak. Mungkin di lain kali aku bisa terima undanganmu. Terima kasih atas kebaikanmu dan sungguh senang rasanya dapat kenal dengan seorang tokoh persilatan yang selama ini namanya terkenal di 8 penjuru angin. Ah, kau kelewat memuji orang muda, jawab dewa tua pula. Aku sudah lihat kau sejak dari ujung pedataran gersang sana. Kutunggu kau sampai ke sini, tapi sampai di hadapanku kau menolak undanganku. Mungkin tuaku ini kurang baik, tidak harum. Si pemuda berpikir sebentar. Agaknya tak menjadi halangan kalau dia menerima undangan dewa tua dan bicara-bicara dengan orang tua di puncak pohon. Mulutnya dikatup rapat-rapat, kedua tangan mengembang ke samping dan kedua kaki menggenjot bumi. Maka laksana seekor elang melayanglah pemuda itu ke puncak pohon. Puncak pohon itu selebar meja bundar luasnya, meski tidak beranting dan bercabang serta tak berdaun lagi, namun di tempat setinggi itu sejuk juga rasanya. Aku terima undanganmu, dewa tua, kata si pemuda, seraya duduk di satu bagian yang menonjol bekas patahan cabang pohon. Hehehehehehehehehe. Dewa tua girang sekali. Memang tak ada ruginya menerima undanganku, orang muda. Tua enak, tempat duduk bagus, seantero daerah sini bisa kau lihat dengan jelas. Memang ketika duduk di atas pohon itu, si pemuda dapat melihat pemandangan indah sejauh mata memandang. Dewa tua segera ambil salah satu bumbung tuaknya dan memberikannya pada tamunya. Kau biasa minum tuak, anak muda? Si pemuda itu menjawab, pernah juga, padahal seumur hidupnya baru kali itu dia melihat dan membuat serta akan merasakan minuman yang bernama tuak. Disambutnya bumbung bambu itu dari tangan dewa tua, sementara dewa tua mengambil bumbung yang satu lagi. Dia masih juga berpura-pura menikmati pemandangan sekelilingnya. Ayo orang muda, silahkan minum, dewa tua memperbasakan. Kau harus tahu, tuakku tidak murni. Kalau belum biasa nanti kau bisa mabuk atau pusing dan menggelinding dari pohon ini. Si pemuda tertawa, ditempelkannya bibirnya ke tepi bumbung bambu. Sedikit saja tuak itu menjalari tenggorokannya, maka seluruh badannya menjadi hangat dan pemandangannya menjadi jernih, sedang pikirannya terasa tenang. Bagaimana rasanya? Tuakmu betul-betul bagus sekali, orang tua. Tak susah kalau kau namakan tuak dari kayangan. Dewa tua tertawa mengekeh. Kau ini datang dari mana, anak muda? Barusan dari Jatiwalu. Jatiwalu kampung jelek, banyak rampok, kata dewa tua pula. Dan rampoknya
orang situ-situ juga. Si pemuda berpikir kalau Dewa Tua tahu apa yang terjadi di Jatiwalu, kenapa dia tidak turun tangan? Dewa Tua agaknya maklum apa yang terpikir oleh si pemuda. Lantas dia berkata, "Aku malas dan bosan dengan urusan-urusan tengik macam begituan. Karenanya, kubiarkan saja apa yang terjadi di kampung itu. Orang kampung sana agaknya tidak mau peduli dengan nasib mereka. Lebih senang ditindas. Nanti keadaan di sana akan baik sendirinya." Dewa Tua meneguk tuaknya kembali. Setelah diam beberapa lamanya, bertanyalah si pemuda, "Dewa Tua, apakah pohon besar ini tempat kediamanmu?" "Kenapa kau bertanya begitu?" "Karena kalau betul, berarti aku yang muda telah turun tangan semena-mena membuat pohon ini jadi gundul begini. Dan aku harus haturkan maaf kepadamu." Dewa Tua tertawa mengekeh sambil tuaknya berlelehan di tepi mulut. Aku senang pada pemuda macammu. Tak percuma 1 tahun aku duduk di sini menunggu. Kau cocok buat jodoh muridku." Dewa Tua meneguk tuaknya lagi, tapi sambil meneguk, matanya melirik pada si pemuda. Akan tetapi si pemuda tentu saja kagetnya dan tiada tara mendengar ucapan Dewa Tua itu. Mukanya merah karena jengah. Rupanya dunia ini terlalu banyak manusia-manusia aneh, pikirnya. Diteguknya sedikit lagi tuak harum dalam bumbung. Kemudian bumbung bambu itu diserahkannya kepada pemiliknya kembali. "Dahagaku sudah lepas, Dewa Tua. Tuakmu enak sekali. Aku ucapkan terima kasih. Dan sekarang aku minta diri untuk meneruskan perjalanan." "Ah, orang muda, matahari masih belum bergeser, angin masih sejuk, dan pemandangan indah masih banyak yang belum kau lihat. Kenapa mesti kesusu?" Si pemuda tersenyum. "Kurasa sudah cukup. Di lain hari, jika ada kesempatan, aku yang muda ini pasti akan membalas undangan serta suguhan tuakmu yang enak itu." Dewa Tua letakkan kedua bumbung tuaknya di punggung. Ditepuknya bahu pemuda itu. "Kau tak boleh pergi, anak muda. Kau mesti ketemu dulu dengan muridku. Kau berjodoh dengan dia. Mari kita turun." Dewa Tua menarik lengan si pemuda, dan keduanya loncat turun ke tanah laksana 2 ekor burung Raja Wali. Tapi sampai di tanah, si pemuda segera lepaskan tangannya yang dipegang dengan halus. Dia menjura hormat. "Lain kali kita bertemu lagi, Dewa Tua. Terima kasih atas suguhanmu." Tapi baru saja si pemuda berlalu beberapa tombak, tubuhnya sudah terhenti dan tertarik ke belakang kembali. Seutas benang sutra halus telah melilit pinggangnya. Ternyata Dewa Tua lah yang empunya benang itu dan menariknya. "Anak muda, aku sudah bilang, kenapa buru-buru? Kau belum bertemu dengan muridku. Mari, kalau bukan berhadapan dengan Dewa Tua,
Mungkin si pemuda sudah keluarkan semprotan memaki. Namun saat itu, dengan menahan hati, berkatalah si pemuda, "Dewa tua, kita baru saja berkenalan hari ini. Manusia bodoh dan jelek macam aku ini, mana pantas dijodohkan dengan seorang murid pendekar besar macam kau. Masih banyak lain orang yang lebih pantas." Pemuda itu hendak berlalu lagi, tapi benang sutra halus itu masih juga meliliti pinggangnya. Meneliti sutra halus itu, si pemuda bukan tak mampu untuk memutuskannya, tapi dia khawatir itu akan membuat dewa tua tidak bersenang hati. Sementara itu, didengarnya dewa tua mengeluarkan suitan aneh. Sesosok bayangan ungu muncul di hadapan pemuda itu, dan nyatanya adalah seorang gadis berpakaian ungu dan berpita ungu. Melihat paras gadis ini, mau tak mau pemuda rambut gondrong itu tertarik juga. "Orang muda, kau lihat sendiri, muridku toh tidak jelek. Bagaimana?" Paras si pemuda jengah sekali. Gadis baju ungu, lebih lagi ditundukkannya kepalanya sampai dagu dan dadanya hampir menempel. "Muridmu memang cantik, dewa tua," kata si pemuda, "tapi tampangku yang terlalu buruk sehingga tidak cocok. Sebaiknya cari pemuda yang dia sukai sendiri." Dewa tua, selamat tinggal. Habis berkata demikian, si pemuda sentil benang sutra yang melilit pinggangnya. Benang itu putus. Pemuda geblek dikasih perawan, malahan kabur maki dewa tua. Dia berseru, "Hei pemuda, tunggu dulu, kau masih belum terangkan nama." Orang tua ini keluarkan segulung tali rotan dan dilemparkannya ke arah pinggang pemuda yang tengah larikan diri. Si pemuda yang tahu dirinya hendak dilibat kembali, pukulkan telapak tangan kanannya ke belakang. Sesiur angin kencang menderu deras, menahan lontaran tali rotan, terus menyambar ke arah si orang tua, dewa tua. Dewa tua terpaksa loncatkan diri ke atas karena maklum angin yang datang menyambar itu bukan angin biasa. Sambaran angin memberantakkan semak belukar rendah, kemudian menghantam pohon kayu besar. Krak! Tak ampun lagi, pohon raksasa itu tumbang patah dua dengan suara berisiknya hampir terdengar di seluruh lereng bukit. Dewa tua geleng-gelengkan kepalanya. Sayang, katanya. "Sayang aku tak dapatkan itu pemuda." Ketika dia memasukkan tali rotannya ke balik pakaiannya, orang tua itu terkejut. Pada bagian pohon besar yang masih berdiri di tanah tadi, akar-akarnya hampir berserabutan keluar. Kelihatan tertera 3 buah angka, 212. Dewa tua memandang pada gadis baju ungu di sampingnya, lalu memandang lagi pada 3 buah angka di batang pohon dan leletkan lidah, kemudian merenung. 3 deretan angka itu
telah menggemparkan dunia persilatan pada 20 tahun yang lalu. 3 deretan angka yang berarti maut bagi kaum persilatan golongan hitam. Apakah kini angka 212 itu telah muncul kembali? Dewa tua berpikir dunia persilatan pasti akan gempar seperti masa 20 tahun yang lalu. Tapi yang menjadi tanda tanya besar di kepala dewa tua saat itu ialah siapa adanya pemuda gagah tadi. Apakah dia muridnya Eyang Sinto Gendeng? Kalau betul, berarti munculnya kembali seorang tokoh gagah dengan gelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dewa tua palingkan kepala pada anak muridnya. Anggini, kau telah lihat kehebatan pemuda itu. Kau mesti cari dan kejar dia. Mesti dapat. Kalau tidak dapat, jangan kembali ke pertapaan. Tapi guru, tidak ada tapi-tapian Anggini. Kejar pemuda itu kok. Kau dengan jalan apapun mesti bisa ambil dia jadi kawan hidupmu, karena dia akan menguasai dunia persilatan dalam waktu yang singkat. Anggini, si gadis baju ungu berdiri termangu. Tunggu apa lagi? Tanya gurunya. Gadis ini tak bisa berkata-kata lagi, melainkan segera meninggalkan tempat itu. Kejurusan lenyapnya si pemuda yang telah menetapkan angka 212 pada batang pohon. Di tempat lain, siang surya sudah lama bergeser ke ufuk barat. Warnanya yang tadi demikian terik menyilaukan kini memudar merah kekuningan, seperti tiada sanggup menahan dirinya dirampas oleh kedatangan sore. Sore yang akan dirampas oleh senja, dan senja yang akan bertekuk lutut di tepi malam. Jalan yang ditempuh pemuda itu semakin sukar, berliku dan menanjak. Di kiri kanan senantiasa mengapit batu karang putih yang tiada berubah dari zaman ke zaman. Atas kerasnya mendadak dari puncak batu karang di sebelah timur melengking suara suitan aneh yang menusuk sepasang gendang telinga si pemuda. Dengan waspada, pemuda ini putar kepala dan mendongak ke atas. Puncak karang itu tingginya sekira 25 tombak, curam dan terjal, sukar didaki. Tapi mata si pemuda yang tajam dapat melihat bekas cungkilan-cungkilan pada sepanjang lereng karang, mulai dari bawah sampai ke atas. Cungkilan-cungkilan itu merupakan tangga penolong. Meski demikian, jangan harap manusia biasa bisa mempergunakannya. Sekali tergelincir, tubuh akan amblas ke bawah, ditunggu oleh onggokan batu karang runcing. Suara suitan aneh itu terdengar lagi, lebih kerasa dan nyaring dari yang pertama. Dan sesaat mata si pemuda berputar kembali ke puncak batu karang itu, dia terkejut melihat
kemunculan seorang tua bermuka brewok yang kaki kanan dan tangan kanannya buntung. Anggota badan yang buntung ini disambung dengan kayu. Pada ujung kayu dan dari lengan menancap sebuah benda berbentuk arit yang bergemerlap ditimpa sinar matahari di ambang sore itu. Di tangan kirinya ada sebuah tongkat biru dari besi murni. Karena puncak karang di mana manusia brewok itu berdiri tinggi sekali, maka si pemuda tak dapat mengenali dengan jelas potongan muka orang ini, apalagi tertutup brewok. Hanya samar-samar bisa dilihatnya bahwa manusia ini adalah seorang tua yang bertampang angker. Melihat kepada brewok yang memenuhi mukanya, keraslah hati si pemuda bahwa dia sudah ke tempat tujuannya, mungkin juga sudah sampai. Dipandang tajam-tajam demikian rupa, si muka brewok juga memandang pada si pemuda secara tajam menyorot, tapi sebegitu jauh tidak buka suara. Si pemuda yang menjadi tak sabar lambaikan tangan dan menjurah hormat sedikit. Orang tua, aku yang muda ini mau tanya, apakah ini jalannya ke Goa Sanggreng? Orang yang ditanya kerutkan kening. Bocah gondrong, apakah kau yang dijuluki pendekar kapak maut naga geni 212? Pemuda yang berada di bawah batu karang terkejut sekali. Siapakah orang tua brewok yang bermuka angker ini? Apakah guru atau kakak seperguruannya Bergulawungu, yaitu musuh yang telah mengundangnya untuk datang ke Gua Sanggreng? Aku merasa tak ada orang yang menjuluki demikian orang tua, menyahut si pemuda yang tak lain dari Wiro Sableng adanya. Si muka brewok masih memandang menyorot pada pemuda itu. Memang adalah tak dapat dipercayainya kalau pemuda ini adalah pendekar kapak maut naga geni 212. Karena angka 212 telah menggetarkan dunia persilatan pada 20 tahun yang lalu. Tapi ciri-ciri yang diterangkan muridnya tentang pemuda ini cocok betul. Akhirnya si brewok bersuit lagi. Kali ini suara suitannya lain dari 2 kali suit tadi. Dan sesaat kemudian muncullah sosok tubuh berpakaian hitam. Orang ini mukanya juga brewok dan Wiro dapat mengenalinya sebagai orang yang dulu telah menantangnya, yaitu Bergulawungu. Kini dia yakin bahwa si kaki buntung itu punya sangkut paut erat dengan Bergulawungu. Dari bawah dilihatnya kedua orang itu bercakap-cakap, sedang si buntung sekali-kali menunjuk-nunjuk dengan tongkat birunya ke arah Wiro. Tiba-tiba mengumandanglah tawa bergelak dari si kaki buntung. Daerah sekitar situ seperti dirobek oleh suara tertawanya. Sambil tertawa, diketuk-ketukkannya tongkat di tangan kirinya.
ke atas batu karang. Batu karang itu bergetar dan bagian yang kena ketuk lebur menjadi pasir. Kemudian kedua mata orang tua buntung itu kembali memandang tajam pada Wiro Sableng. Kalau kau bukan pendekar 212 palsu, pastilah kau muridnya si Sinto Gendeng. Ah, kiranya kau tak ubah seperti bocah-bocah ingusan lainnya, tak ubah seperti gurumu sendiri, bego dan keblinger. Jaga mulutmu orang tua, bentak Wiro marah karena gurunya dimaki. Tapi diam-diam dia juga heran kalau si muka brewok yang satu ini tahu nama gurunya. Melihat kepada umur mungkin kira-kira dia seumur dengan Eyang Sinto Gendeng. Brewok buntung itu tertawa lagi. Tongkatnya diketuk-ketukkannya lagi. Muridku bergulawungu bicara terlalu hebat tentang kau. Tapi setelah berhadapan muka, nyatanya kau hanya kosong melompong. Tadinya mendengar kematian 3 muridku, aku ingin mengajaknya bertempur sampai 100 jurus. Hendak ku pecahkan kepalanya dengan tongkat biru besi murni ini. Tapi nyatanya dia adalah seorang bocah pitit, masih pantas ngempeng, pakai baju putih, belum becus. Pendekar potongan macammu ini, sekali lagi aku ayunkan tongkat saja pasti sudah kelojotan. Panas hati Wiro tiada terkirakan. Darah mudanya menggeru dalam pembuluhnya. Orang tua, serunya, bicaramu terlalu sombong. Apa kau tahu bahwa semut itu sanggup mengalahkan gajah? Apakah kau juga tahu bahwa manusia itu bisa terpeleset oleh sebutir batu kecil berlumut? Si brewok kaki buntung tertawa dingin. Barangkali kau belum tahu kebalikan ucapanmu itu, orang muda. Tahukah kau bahwa semut itu sekali dipijak oleh gajah akan mencret, amblas ke dalam tanah? Tahukah kau kerikil kecil itu kalau ditendang akan mental jauh tiada daya? Wiro Sableng keluarkan suara mendengus dari hidung. Kadangkala manusia kelewat pintar, jadi bicara terbalik-balik macam kau, sahutnya. Tapi tak apa, aku tak ada urusan dengan kau, biar aku bicara dengan bergulawungu. Si orang tua terkekeh-kekeh. Jangan sebut soal tak ada urusan, geblek. Muridku mati 3 orang, bukan aku yang bunuh. Tapi kau turut bertanggung jawab, menukas bergulawungu. Buset, kata Wiro. Di depan hidung gurumu, kau buka-buka bacot keras bergola. Aku sudah datang untuk menerima tantanganmu. Bergulawungu tertawa mengejek. Ini bukan gua Sanggreng, Wiro. Bukan di sini ajalmu. Harus kau pasrahkan. Keren betul kau bergola. Manusia kalau sudah lupa nasib memang persis macam kau. Kau tahu bahwa kau dulu anak kampung Jatiwalu Kentut yang sekarang punya sedikit ilmu, lantas jadi kepala rampok, tapi lantas menantang aku dengan lari kepada gurunya. Kalau aku jadi kau, lebih baik terjun dari atas puncak karang itu ke bawah, mampus bunuh diri. Merah muka bergulawungu sampai ke telinga dan ke kuduk. Mulutnya terkatup rapat, gerahamnya bergemeletakan.
Namun tak ada suara jawaban dari dia. Maka berkatalah si brewok tua kaki buntung, "Bocah 212, karena kau bicara begitu congkak, tentu kau punya sedikit ilmu yang diandalkan. Aku yang sudah tua ingin sekali bertukar pengalaman." Wiro Sableng tertawa-tawa. "Kau yang sebenarnya congkak orang tua. Apakah umurmu sudah bangkotan itu masih belum cukup puas untuk melakukan pertempuran? Tapi kalau kau berkeras hati mau iseng-iseng tukar pengalaman, katamu, aku yang muda tidak keberatan." Wiro gosok-gosokkan telapak tangannya satu sama lain. Tapi aku ingin tahu nama dan siapa kau lebih dahulu." Si orang tua kembali tertawa macam tadi yang menggetarkan seantero daerah Batu Karang itu. "Aku adalah penghuni Gua Sanggreng yang sudah 40 tahun malang melintang dalam dunia persilatan. Kau dengar itu, bocah? Dan kalau kau perlu tahu namaku, akulah yang bernama Bladra Wikuyana, angin topan dari barat." Tentu saja Wiro Sableng terkejut mendengar nama asli serta nama julukan si brewok kaki buntung itu. Karena dari gurunya dia mengenal bahwa angin topan dari barat adalah satu tokoh persilatan sakti yang memimpin sebuah perguruan di Jawa Barat yang namanya cukup tenar, tapi dicurigai adalah kaki tangan golongan hitam. Namun demikian, pemuda ini sama sekali tidak unjukkan paras kecut, malah dia tertawa bergelak. "Julukanmu hebat juga orang tua, tapi setahuku angin itu hanyalah satu benda kosong belaka dan berbau busuk bila keluar dari pantat." Bladrawungu berkesiut marah. "Bocah setan, kau berani kurang ajar terhadap angin topan dari barat. Terima ini." Wut! Tongkat birunya disapukan ke bawah. Angin sedahsyat topan melanda pendekar 212. Pemuda ini balas dengan hantaman tangan ke udara, mengirimkan putaran lengan yang mengandung serangkum angin puyuh. Hal yang hebat sekali terjadilah. Dua pukulan angin yang sama mengeluarkan suara mengaung itu begitu bentrokan, menimbulkan letupan udara yang kerasnya bukan kepalang. Bukit-bukit dan puncak-puncak karang bergetar, semak belukar dan pohon-pohon rambas ke tanah. Pukulan angin puyuh Wiro Sableng telah membuyarkan pukulan angin topan dari tongkat Bladra Wikuyana. Namun demikian, Wiro Sableng masih kena juga diterpa kipratan angin pukulan lawan, sehingga sesaat tubuhnya menjadi limbung huyung. Bladra Wikuyana terbeliak kaget. Hantaman tongkat birunya tadi telah mempergunakan hampir sepertiga bagian tenaga dalamnya. Dia sudah memastikan kalau tidak mampus, pastilah sekurang-kurangnya pemuda itu kelojotan muntah darah. Tapi kepastiannya itu tidak berkenyataan. Di bawahnya Wiro Sableng dilihatnya masih berdiri utuh. Maka berserulah Bladra Wikuyana, "Orang muda, ilmumu cukup bagus untuk diandalkan. Aku tunggu kau di perguruan Gua Sanggreng."